Udah ada sejarahnya, satu-satunya manusia yang bukan nabi ya, satu-satunya manusia yang sudah pernah di Jabal Qaf itu adalah Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain itu dari? Nah, ditanya lagi, dari atas bumi sampai ke atas puncak Jabal Qaf itu tingginya berapa gitu kan, ditanya lagi sama sahabatnya Rasulullah ini. Rasulullah bilang dari kaki sampai puncak itu sekitar 500 tahun tinggi. Innalillahi. Sekitar 500 tahun. Terus juga ada gunung goib juga, gunung yang ditutup sama Allah Ta'ala. Tapi di situ dihuni sama 30 wanita goib. Jadi waliyah. Jadi yang tadinya wali itu di laki-laki, kalau perempuan kan waliyah. Itu ada juga yang perempuan 30 waliyah yang Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya sahabat-sahabat di rumah? Udah mau liburan cuti bersama? Sudah banyak perencanaannya ya. Tapi sebelum liburan jangan lupa nonton video Feni Rama Official. Dan jangan lupa juga di subscribe, like, comment, and share. Malam ini kita akan membahas sebuah fenomena Islam tentang sebuah gunung atau jabal, gunung atau jabal ya Bib, ya benar ya, Jabal Qaf, yang dimana gunung tersebut masih menjadi misteri. Kenapa saya bilang misteri? Karena gunung ini induknya dari segala gunung yang ada di dunia. Dan yang kedua, hanya manusia-manusia tertentu yang bisa melihat gunung tersebut. Penasaran kan gimana ceritanya? Oke, langsung aja. Saya dan bersama Habib Noval Syami Alatas akan membahas seperti apa kisah gunung tersebut. Gimana nih, Beb? Kita mau mulai dari mana nih? Gunung atau jabal ya, Beb ya. Kalau kita lihat dari Jabal Qaf, mungkin teman-teman di rumah pengen tahu nih, itu artinya apa sih, Bib? Ya, jabal itu kan gunung kan. Qaf itu emang namanya Qaf. Atau apa namanya, nama gunung itu Qaf. Jadi disebut Jabal Qaf di situ kan. Kalau Arabnya kan Jabal Qaf atau Gunung Qaf. Nah, di situ disebutkan bahwa Jabal Qaf itu memang gunung tertinggi. Gunung tertinggi yang ada di dunia. Cuman mungkin dihijab sama Allah Ta'ala atau ditutupi dari mata-mata orang yang memang nggak boleh diperlihatkan gitu. Hanya orang-orang khusus yang boleh melihat Jabal Qaf tersebut gitu. Berarti belum pernah ada manusia yang mendaki ke gunung tersebut ya? Udah ada yang pernah. Udah ada sejarahnya, satu-satunya manusia yang bukan nabi ya, satu-satunya manusia yang sudah pernah di Jabal Qaf itu adalah Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain itu dari Persia kalau nggak salah, atau Yordania, antara dua itu. Hanya beliau yang hanya beliau, selain nabi atau rasul ya. Nah, Gunung Qaf ini yang beri nama, yang pertama yang mengetahui tentang Gunung Qaf ini tuh siapa, Bib? Ya Rasulullah SAW dikasih tahu bahwa ada satu gunung yang memang tinggi besar, dan itu ibarat kata bapaknya para gunung atau jantungnya para gunung. Oh gitu. Jadi yang yang biar bumi ini tidak bergoncang itu di Jabal Qaf tersebut. Oh, jadi ibarat katanya seperti dia itu penyimbang ya, Bib? Penyeimbang dunia, bumi. Berarti itu ada di dalam, memang ada di dalam hadis. Dalam hadis ada, dalam hadis Rasulullah itu ada. Dalam hadis Rasulullah itu disebutkan, kalau nggak salah Rasulullah, sahabat Rasulullah SAW
Abdullah bin siapa agak lupa pernah bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa penyeimbang bumi ini kan? Kata Rasulullah, beberapa gunung, kata Rasulullah, para gunung atau beberapa gunung. Nah, siapa yang yang menyeimbang gunung? Ya, Rasulullah bilang Jabal Qauf. Nah, ditanya lagi, dari atas bumi sampai ke atas puncak Jabal Qauf itu tingginya berapa gitu kan, ditanya lagi sama sahabatnya Rasulullah ini. Rasulullah bilang dari kaki sampai puncak itu sekitar 500 tahun tinggi. Innalillahi. Sekitar 500 tahun. Terus antara kanan dan kirinya itu sekitar 20 tahun. Innalillahi. Jaraknya. Ya, berarti kan kalau kita hitung dari bawah kakinya sampai atas itu 500 tahun. Berarti berapa tingginya? Masya Allah. Ya wajar aja kalau dibilang bapaknya gunung ya. Nah semua gunung di dunia itu bersumber uratnya di Jabal Qauf tersebut. Jabal Qauf. Jadi kalau Allah ini ingin mengguncangkan satu gunung, tinggal guncangin satu urat di Jabal Qauf. Jadi dia kayak berserat gitu ya, Bib? Berserat, numpang. Ya kan bumi itu kan ada yang bilang bulat pepat atau ada yang bilang datar, itu mah terserah persepsi mereka kan, yang meyakini mana gitu. Karena ada beberapa hadis yang antara yang bumi itu datar ada, bumi itu bulat pepat seperti telur itu ada. Nah, tinggal mereka kalian mau mempercayai yang mana, tapi intinya yang menjaga bumi ini tetap tidak berguncang adalah para gunung tersebut. Nah, bapaknya adalah jantungnya adalah Jabal Qauf itu, gitu. Nah, Jabal Qauf itu dibilang di situ bahwa dibuat dari zamrud. Maksudnya? Hijau zamrud, batu zamrud. Aku tahu batu zamrud. Itu dibuat dari sama Allah, dibuat Jabal Qauf itu batu zamrud. Masya Allah, indah sekali dong berarti. Kehijauan kan. Jadi ibarat kata langit yang kita lihat biru kehijauan itu ya karena pancaran dari Jabal Qauf. Oh, langit biru kehijauan, itu pancaran dari Jabal Qauf. Oh, jadi itu dia. Mungkin ini jadi pengetahuan buat teman-teman di rumah ya. Jadi memang Jabal Qauf ini kan bapaknya dari segala gunung dengan urat-uratnya. Jadi bisa kebayang dong gedenya kayak apa. Coba kalian tulis gunung apa yang kalian tahu yang menurut kalian besar. Dan ternyata itu adalah anaknya dari gunung apa ya? Gunung Qauf, Jabal Qauf gitu ya. Maksudnya bukan anaknya karena gimana? Karena tadi Habib bilang itu induknya segala gunung. Penyeimbang pusat dunia. Dan itu ada dialognya Rasulullah SAW bersama sahabat. Nah, awalnya ada dialog seperti itu gimana tuh? Ya karena sahabat itu nanya kan, sahabat itu bertanya, dunia ini bisa seimbang seperti ini karena apa gitu ya. Rasulullah menjelaskan karena gunung. Nah, yang menyeimbangkan gunung-gunung banyak ini siapa ya? Bapaknya namanya Jabal Qauf. Karena saat Rasulullah itu Isra wal Mi'raj. Nah, saat Mi'rajnya itu kan beliau itu diperlihatkan satu gunung besar dengan kehijauan dari zamrud. Nah, di situ dilihat bahwa itu disebutkan sama malaikat Jibril bahwa itulah Jabal Qauf atau gunung yang paling utama di dunia. Oke. Jadi ada sejarah dalam Isra Mi'raj juga ya? Dalam peristiwa Mi'raj. Saat Rasulullah dari Mekah atau Madinah itu ke Palestina kan, Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa baru ke Sidratul Muntaha kan. Mi'raj, Isra gitu loh. Isra wal Mi'raj itu kelihatan di situ. Oh, jadi diperlihatkan dan diberitahukan oleh malaikat Jibril ya, Bib ya. Oh, seperti itu. Nah, Gunung Qauf ini atau Jabal Qauf ini sejatinya dia bisa meletus nggak? Harusnya nggak ya? Nggak harusnya. Cuman urat-urat dari dari seluruh gunung ini ya Jabal Qauf. Gunung ibarat kata kalau di Jawa Barat kan Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Pangrango. Di Jawa ada Gunung Slamet, Gunung Merapi, atau gunung manapun, Semeru lah. Itu tetap intinya di Jabal Qauf.
Jadi di Jabal Khawf itu yang jaga satu malaikat besar. Oh gitu, Bib. Suatu malaikat besar, gagah, kekal. Itu memang disuruh juga Gunung Khawf tersebut. Di situ mungkin yang hijab ya, yang menyelimuti biar mata-mata ini, ibarat kata kalau kita bilang, para ulama bilang mata-mata yang hina ini belum bisa melihat Jabal Khawf. Karena diselimuti oleh malaikat. Malaikat. Satu malaikat. Satu malaikat. Mungkin Habib tahu namanya? Kurang tahu namanya. Cuma disebut nama satu malaikat yang besarnya, ya mungkin besarnya sesama kayak Jabal Khawf ya. Iyalah, namanya nyelimutin atau mungkin lebih gede lebih. Bisa lebih besar. Nah itu menyelimuti Jabal Khawf atau menghijab biar mata-mata orang biasa itu nggak bisa lihat Jabal Khawf. Oke. Nah kalau dari itu kan bukan nabi yang tadi Habib bilang ya, raja siapa Habib? Oh, Zulkarnain. Zulkarnain. Nah di luar itu selain Raja Zulkarnain nggak ada sih. Ada yang pernah kalau Jabal Khawf itu kan memang berdekatan dengan ibarat kata negeri Khidir. Negeri Khidir itu adalah di mana negeri tersebut perbatasan antara laut dan sungai. Nah disitulah tempat Nabi Allah Khidir alaihissalam. Yang bersebelahan dengan Jabal Khawf tersebut. Jadi yang sana ya Nabi Allah Khidir alaihissalam yang menempati Jabal Khawf. Mungkin kalau teman-teman tahu Nabi Khidir itu belum meninggal ya, Bib. Nabi Allah Khidir alaihissalam itu yang masih ada sampai akhir zaman nanti, sampai kiamat baru beliau nggak ada. Gitu. Sekarang masih ada di mana? Nggak tahu beliau. Nabi Allah Khidir itu kan bisa menyerupai apapun, tapi kebanyakan salafun soleh pun bilang bahwa Nabi Allah Khidir biasanya itu orang yang tua, terus pakai pakaian hijau, itu tangannya seperti tidak ada tulang, saking lembutnya. Itu ada seperti itu. Ada juga dalam satu riwayat ada Habib Abdullah Al-Faqih di Malang itu bertemu dengan Nabi Allah Khidir, beliau menyerupai tukang bakso. Ya Allah. Ada juga cerita satu wali Allah, saya lupa namanya, saat berjalan kelaparan, ada muridnya kelaparan, ditanya pinggir dulu, kita beli sate. Nah beli sate, nah murid ini belum pernah makan sate seenak itu. Ya kan, ya udah makan aja habisin. Mau sampai nambah berapa kali makan, pulang. Nah pas balik lewat jalan itu pingin lagi itu sate tersebut. Nggak ada orangnya, dan ditanya emang nggak ada yang jual sate di sini, kata orang-orang sekitar. Loh, kemarin pas itu ada, disebut sama gurunya, itulah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Masya Allah. Jadi beliau ini bisa menyerupai apapun. Makanya kalau orang-orang tua dulu bilang, kalau ada orang tua ketok-ketok rumah minta, kasih aja, siapa tahu Nabi Allah Khidir alaihissalam begitu. Kayak gitu ya Bib ya. Jadi tuh buat pelajaran juga buat teman-teman. Nah ternyata posisi gunung gunung Jabal Khawf itu ya posisinya itu di tempat kediamannya Nabi Allah Khidir alaihissalam ya. Nah kita kembali kepada sejarah dari Gunung Khawf, karena memang ini ada yang request kan, dan pas ketika saya dengar dia memang sangat menarik sekali, dan ternyata ada di hadisnya juga ya Bib ya. Ada hadisnya juga, ada riwayatnya juga gitu. Terus begitu juga sama Raja Zulkarnain kan. Kenapa, gimana tuh Bib? Ya beliau berkelana gitu kan, ternyata ditunjukkan sama Allah Ta'ala yaitu Jabal Khawf. Di situ ada satu gunung yang beliau lihat itu Masya Allah, karena pancaran cahayanya itu hijau zamrud dan memang dari batu zamrud. Nah ditakdirkanlah Raja Zulkarnain itu sampai ke situ, dan di situ Raja Zulkarnain juga melihat di Jabal Khawf itu ternyata pertemuan para wali Allah Ta'ala di situ. Masya Allah. Nah maksudnya pertemuan para wali ini yang sudah, jadi ada satu para wali ini disebutkan Rijalatul Ghaib. Rijalul Ghaib atau Rijalatul Ghaib. Jadi seorang manusia, seorang wali yang memang udah nggak mau di dunia, ibarat kata udah
udah nggak memikirkan dunia lagi, yang ibadah aja sama Allah Ta'ala. Nah itu ditaruhnya di Jabal Khawf. Oh. Itu. Jadi kumpul semua mereka di situ. Nah kalau yang di Jalatul Ghaib itu ada 70 orang. Nggak kurang nggak lebih, ada 70 orang di situ. 70 aja tuh. Dalam putaran jam. Misalkan mati satu ya satu lagi, jadi terus 70. 70 wali Allah. 70 wali Allah. Rijalul Ghaib. Jadi laki-laki gaib ibarat kata disebut di situ. Itu dari mana aja tuh, coy? Ya seluruh dunia. Yang benar-benar orang-orang tersebut ibarat kata kalau di Jawa Barat moksa lah. Iya. Moksa, mendapat satu didikan moksa yang nggak memikirkan dunia, hanya dia cinta sama Allah Ta'ala, cinta sama Rasulullah, ya ditempatkan sama Allah di Jabal Khawf tersebut. Kumpul itu mereka semuanya. Kalau nggak salah saat Raja Zulkarnain ke sana itu beliau lihat satu hidangan makanan yang dimakan, ada lagi makanan tersebut. Dimakan, ada lagi makanan tersebut. Jadi nggak pernah habis itu makanan di situ. Oh ya Allah, berkah banget seperti itu. Itu kuasa Allah Ta'ala. Nah di situ yang kita baca sejarahnya Jabal Khawf itu yang benar-benar nggak habis pikir lah, nggak bisa dipegang sama logika. Iya. Tapi pesan moralnya bagus, Bib. Ya para wali Allah itu kan yang berada di Jabal Khawf itu kan ya mencintai Allah yang tanpa batas, istilahnya tanpa ukuran, tanpa pamrih. Tapi ketika kamu mencintai Allah dengan setulus-tulusnya hati kamu, ternyata Allah pun akan membuktikan dengan memberikan apa yang kamu butuhkan gitu kan. Ya pas beliau di sana kan tadi seperti pengalaman dari Raja Zulkarnain, makan di sana tapi nggak pernah habis tuh makanan. Ada lagi, jadi seperti semula lagi di situ. Terus juga selain Jabal Khawf sebenarnya ada juga kan, kalau Jabal Khawf itu kan Rijalul Ghaib ya. Rijalul Ghaib. Laki-laki Ghaib lah ibarat kata para wali Allah yang memang ditempatkan di situ 70 orang. Ada juga kalau nggak salah namanya Jabal Nur, bukan Jabal Nur, Jabal Naun kalau nggak salah. Naun kalau nggak salah ya. Saya agak sedikit lupa, maafin. Namanya manusia kan. Iya betul. Itu juga ada gunung gaib juga, gunung yang ditutup sama Allah Ta'ala. Tapi di situ dihuni sama 30 wanita gaib. Oh. Jadi waliyah. Jadi yang tadinya wali itu di laki-laki, kalau perempuannya waliyah. Itu ada juga yang perempuan 30 waliyah yang memang nggak mau berpikir tentang masalah dunia, hanya untuk sama Allah Ta'ala, ditempatkan di Jabal Naun kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah adanya ini menurut referensi ya, di benua Kalimantan, di Pulau Kalimantan. Oh, di Indonesia. Oh gitu. Oh, keren dong. Ini sih referensi ya yang kita belajar, yang kita tahu gitu loh. Tapi kalau Jabal Khawf tepatnya antara di perbatasan antara Persia dan Arab, ada juga yang bilang di dataran Yaman, ada juga yang dibilang di Yordania, di sebelah atau di dekat gerbang Yajud Majud gitu. Tuh kalian tuh yang katanya jagoan-jagoan para pendaki gunung ya. Gunung katanya gunung manapun udah pernah naikin. Ya saya rasa gunung yang satu ini kalian belum ya. Tapi tulis di cerita saya kalau ada yang pernah di sini. Tapi belum pernah ada Jabal Khawf tuh. Bahkan ada satu cerita untuk kita, ini untuk Islam ya, untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi di Jabal Khawf itu atau Rasulullah, di belakang Jabal Khawf itu ada padang putih. Padang putih banget, putih ke silver lah. Dan di situ dihuni beratus-ratus ribu malaikat, bahkan berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar malaikat di situ. Sampai ibarat kata kalau kita jatuhin jarum itu dari atas ke bawah, itu nggak sampai ke tanah. Karena? Pasti ke bawah, ke salah satu kena entah kepalanya, entah badannya malaikat tersebut. Karena dempet-dempetan banyaknya. Di belakang gunung itu? Di belakang gunung Khawf. Itu ada padang putih yang begitu luasnya. Nah, itu dihuni sama para malaikat di situ. Sampai ibarat kata jarum dijatuhkan dari, jarum kan kecil ya, tipis lagi. Itu dijatuhkan dari atas, nggak sampai nyentuh tanah. Nyentuhnya di
di itunya malaikat gitu. Nah, yang tugasnya cuma berzikir kepada Allah Ta'ala dan beristighfar untuk umatnya Rasulullah SAW. Masya Allah, para malaikat itu berarti kita ya alhamdulillah ya, beliau-beliau yang masih menjaga dunia, beliau-beliau masih berzikir gitu kan, yang menyelamatkan kita ya, Masya Allah. Nah, di setiap hari Jumat itu mereka itu nangis beristighfar untuk umatnya Nabi Muhammad. Siapa yang mandi di hari Jumat, karena memang sunnahnya hari Jumat kan mandi. Mandi besar, ada mandi sunnah Jumat dan menghadiri sholat Jumat. Itu ditangisi sama ribuan malaikat di belakang gunung Qaf itu, Jabal Qaf itu, sampai teriak sama Allah Ta'ala sampai naik. Malaikat itu nggak bisa nangis, nggak bisa ketawa, nggak bisa, karena nggak punya nafsu. Cuman ini sampai karena untuk beristighfar atau meminta maaf dosanya umat Nabi Muhammad ini sampai terdengar nangis sama Allah Ta'ala. Akhirnya ditanya, kenapa engkau ya malaikat, mau apa? Kata Allah Ta'ala. Ya Allah, maafkanlah seluruh umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah? Sudah ku maafkan, katanya. Ya Allah, Masya Allah, Akbar. Luar biasa ya Bib ya. Itu di Jabal Qaf. Di Jabal Qaf tersebut. Jadi kalau ngeliat gambarannya itu seperti apa ya? Seperti surga di dunia ya. Ada untuk penyimbang dunia, benar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ya adanya para malaikat Allah yang bersalat istighfar gitu ya, untuk untuk umat-umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu kan, untuk memohonkan permohonan maaf ya. Terus yang kedua untuk menahan bumi dari segi geografis, untuk menahan bumi gitu ya, maksudnya penyimbang para gunung-gunung yang lain. Jadi sedemikian itulah maksudnya cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya gitu ya. Sampai kamu belum berdoa minta jaminan pun Allah sudah menjamin kamu berada di dunia gitu loh. Tinggal kembali kepada diri ya, ikhtiar terus tetap berjalan ya. Kalau jaminan Allah mah insya Allah akan selalu ada ya gitu. Tapi kalau untuk ini kan, kalau misalkan kita bilang ini kan dalam segi Islam ya, kalau orang ini kan segi Islam, tapi dalam segi sainsnya gimana, itu belum ada, karena ini kuasa Allah Ta'ala. Jadi ini loh, ibarat kata ilmu Allah Ta'ala atau kekuasaan Allah Ta'ala itu nggak bisa ditakar dengan pikiran manusia gitu. Logika yang namanya memang, bahkan memang ada di di hadisnya Rasulullah. Nah, tergantung kita, keyakinan kita mau Rasulullah meyakini gunung Qaf itu ada atau tidak. Sedangkan Nabi Muhammad SAW berbicara tentang gunung Qaf gitu kan. Nah, antum tinggal bagaimana kita ini tinggal bagaimana keyakinan kita deh, permainannya. Seperti kan kenapa Rasulullah itu disuruh Isra wal Mi'raj sama Allah Ta'ala gitu kan. Sebenarnya satu hadiah dari Rasulullah, dari Allah Ta'ala untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, karena saat itu adalah di mana Sayyidatuna Khadijah, istrinya Rasulullah pertama yang paling dia cintai, itu meninggal. Ya kan? Terus pamannya juga meninggal di bulan Rajab ini. Ya kan? Nah, akhirnya Rasulullah dipanggil sama Allah Ta'ala untuk bertemu Allah kan? Isra wal Mi'raj. Nah, bawa dari Isra wal Mi'raj, bawa ke umatnya, bawa hadiah sholat. Karena sholat itu adalah ibarat kata sholat itu adalah meditasinya orang Islam sebenarnya, untuk bercengkrama kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau mau lihat Allah itu sebenarnya turun atau bercengkrama sama hambanya adalah dalam sholat. Itu pun dalam kebudayaan Pajajaran, kayak ibarat kata tulisannya Raden Imam Mudrika disebutkan Sang Yang Wenang, Sang Yang Widi atau Sang Yang Wenang itu kan Allah Ta'ala disebutkan yang Maha Satu, untuk turun ke dunia itu melewati jalur yaitu sholat. Itu ada dalam budaya sebenarnya budaya Pajajaran atau budaya Sunda ini ada pembahasan tentang itu gitu. Jadi jangan dikaitkan bla 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 yang lain-lain gitu. Sebenarnya ada di situ. Nah, yang kita lihat di sini adalah kegaiban itu jangan sampai merubah keyakinan kita atau merusak
keimanan kita, wah Gunung Qaf ini sebenarnya nggak ada, bla bla. Loh, sedangkan ibarat kata junjungan kita Nabi Muhammad bilang ada gitu kan. Betul. Bahkan dibahas, itu aja sih sebenarnya. Betul. Saya sih setuju karena gini loh, nggak semuanya ilmu Allah itu dengan logika. Allah aja sudah maha kan, maha kuasa, maha atas segalanya lah. Jadi kalau kita mengukur dengan logika, kasihan banget. Berarti Allah itu seperti aja kayak mesin dong. Kamu bisa ukur kecepatannya sampai mana, terus ilmu dari alat tersebut sampai mana, mesin tersebut sampai mana gitu kan, umurnya sampai mana gitu. Jadi kalau kita masih bicara tentang kuasa Allah dengan logika, kamu kasihan banget itu loh. Kenapa saya bilang kasihan? Ya, memahami Allah itu, mengenal Allah ya seperti kamu mengenal handphone kamu aja. Oh, ini aplikasinya ini. Sedangkan mahanya Allah itu ya luar biasa. Jadi kalau saya meyakini dan mempercaya itu adanya Jabal Qaf gitu loh. Karena apalagi junjungan kita baginda Rasulullah SAW yang berkata ketika beliau Isra Mi'raj, dan memang sebentar lagi juga akan mau masuk bulan Rajab ya. Jadi pas banget momen ini gitu loh, kita untuk mengenang kembali, flashback bagaimana perjalanan beliau gitu ya. Mungkin yang teman-teman di rumah udah tahu yang cerita tentang Isra Mi'raj, tapi ini kita tambahin sedikit tentang kehadiran dari Jabal Qaf ini atau Gunung Qaf ini gitu loh. Nah itu dia, jadi kita bisa banyak pembelajaran yang bisa kita ambil ya Bib ya, dari hadirnya Gunung Qaf. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala itu mencintai umat hambanya ya Habib ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan sebelum manusia itu meminta, tinggal bagaimana ikhtiar kita gitu ya. Kayak seperti tadi itu, di sana itu ternyata para wali Allah ada di sana semua, yang kalau bahasa Indonesianya moksa lah, ternyata kumpul di sana. Dan pengalaman dari Raja Zulkarnain ketika makan di sana tuh ada lagi, berarti bahwa gimana bila engkau beriman padaku maka ada jaminan, istilahnya seperti itu. Iya, ada sesuatu hal yang emang dikasih sama Allah Ta'ala. Ibarat kata semua makhluk ini kan emang udah dikasih rezeki sama Allah Ta'ala kan. Udah dikasih sesuatu sama Allah Ta'ala, apapun itu gitu loh. Bahkan cacing dalam tanah pun dikasih makan dari rezeki sama Allah Ta'ala. Intinya begini, dalam kita bahas Jabal Qaf ini kan, satu untuk keyakinan, satu untuk edukasi. Ibarat kata ya sama aja lah. Kalau misalkan orang Jawa Barat, orang bilang puncaknya Gunung Salak itu ada nggak sih? Betul. Ada yang ngomong seperti itu. Puncaknya Gunung Salak itu juga goib gitu loh. Karena saya bilang nggak pernah ada yang pernah sampai benar-benar puncaknya Gunung Salak gitu. Paling cuman sampai puncak apa tuh yang Sukhoi jatuh lah kalau nggak salah ya kemarin tuh. Cuman sampai situ. Itu sebenarnya ada puncaknya lagi. Itu orang-orang khusus doang yang mungkin bisa melihat ke sana dan dikasih izin sama Allah Ta'ala gitu. Bahkan di Jawa Barat pun memang ada ibarat kata ada sejarah seperti itu gitu loh. Itu di lingkungan Nusantara ya. Nusantara gitu loh. Bayangin Gunung Salak itu kan terdiri dari 7 atau 5 gunung sebenarnya yang jadi satu gitu kan. Karena kuasa Allah Ta'ala, dan puncaknya itu belum ada yang tahu ibaratnya. Baru paling hanya yang puncak-puncak tertentu aja gitu ya. Yang paling sampai zaman Sukhoi itulah. Iya. Ternyata lebih tinggi dari itu. Lebih tinggi dari itu. Dan itu belum ada yang tahu. Hanya orang-orang budayawan khusus, bahkan orang-orang spiritual khusus yang memang tahu dan bahkan melihat ada puncaknya Gunung Salak dan ada siapa di puncak Gunung Salak. Itu yang banyak orang yang belum tahu juga gitu. Nah sama aja kan Jabal Qaf, bapaknya para gunung yang ada di dunia ini, yang memang ditutup sama Allah Ta'ala gitu. Ya di Nusantara aja banyak misteri yang harus kita gali sebenarnya. Ya, betul. Dan jangan pernah melupakan, atau ibarat kata kayak kemarin Sarangjana, ya kan?
satu kota yang ditutup sama Allah Ta'ala, satu kota goib yang ya dijadi bahan bercandaan atau apa. Cuman kalau misalkan ente benar-benar dikasih lihat sama Allah Ta'ala itu kota berada, mau ngomong apa? Ya kan? Nah, itu loh. Jadi, jadi jangan sesuatu hal yang goib itu jangan dibuat bercandaan. Jangan. Karena kita nggak tahu ente mati pun ruh ente jadi goib kan. Kalau ruh goib itu dijadiin bercandaan bagaimana? Nah inilah saling menghormati, ibarat kata kekuasaan Allah Ta'ala, saling menghormati bagaimana makhluk-makhluknya Allah Ta'ala yang bukan hanya manusia aja gitu. Saya setuju sama Habib bahwa ruh itu juga adalah goib gitu ya, goib ya. Jadi kalau ada yang tidak masih mengukur kekuasaan Allah itu dengan logika, ya udah deh nonton itu aja deh, nonton film-film yang udah yang bisa diukur aja karena kasihan nantinya gitu. Oke deh Bib, pembahasan hari ini menarik banget tentang Gunung Qaf ya atau Jabal Qaf. Untuk teman-teman semua di rumah nih atau dimanapun berada, silakan tulis komen gitu kan apa yang kalian ketahui tentang cerita Gunung Qaf gitu ya, Jabal Qaf. Silakan tulis komen tapi dengan harapan saya dengan syarat ya dengan santun, karena bukan saya yang kalian hormati tapi ya Allah Subhanahu Wa Taala dan tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Dan ini untuk menyambut dalam Isra Mi'raj ya, memasuki sebentar lagi ya Bib ya, bulan Rajab, dan inilah kisah khusus untuk kalian di rumah di bulan Rajab ini. Oke. Mungkin Habib mau ada pesan-pesan? Intinya itu aja lah, saling menghormati aja. Oke, siap. Oke sahabat di rumah, jangan lupa di like, subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya, dan kita akan membagi terus cerita-cerita yang menarik untuk kalian di rumah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.